Ke tanah itu suci, kemudian ingin mati di tanah suci, tapi tidak mengerti Indonesia ini tanah suci. Negara yang dikatakan tanah suci, tanah sakti, tanah berseri. Mengapa kita punya iman pergi haji ke tanah Mekah, Madinah, yang kita namakan seluruh 3 tanah itu suci, kemudian ingin mati di tanah suci, tapi tidak mengerti Indonesia ini tanah suci? Saya mau memberi pengertian seperti itu, bukan melarang naik haji. Saya ini mempunyai perusahaan yang ngantar pulang haji umroh itu punya. Rugi saya nanti kalau itu. Bukan untuk melarang pergi haji. Saya itu karena petugas dari Arab Saudi dulu yang namanya Rabithah Alam Islami, saya 1 tahun itu mendapat 1 tiket sekeluarga, ya selalu, bukan lagi ke tanah suci, Makkah, Madinah, mana-mana. Berkali-kali, gak usah dihitunglah, dalam rangka menyudutkan orang. Lah kalau itu dipercayai, kacau dunia. Sangat tidak benar. Bagaimana? Saya ini muslim. Mengapa kita punya iman pergi haji ke tanah Mekah, Madinah, yang kita namakan seluruh 3 tanah itu suci, kemudian ingin mati di tanah suci, tapi tidak mengerti Indonesia ini tanah suci? Saya mau memberi pengertian seperti itu, bukan melarang naik haji. Saya ini mempunyai perusahaan yang ngantar pulang haji umroh itu punya. Rugi saya nanti kalau itu tahun itu mendapat 1 tiket sekeluarga, ya selalu, bukan lagi ke tanah suci, Makkah, Madinah, mana-mana. Berkali-kali, gak usah. Tetangga ungkap masa lalu Panji Gumilang Al Zaitun. Ternyata, nama Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun di Kabupaten Indramayu kembali mencuat dengan berbagai kontroversi pernyataannya. Hal itu membuat Endang Rahmat, 64, kembali mengingat sosok Panji Gumilang yang dulu hanya bernama Abdussalam. Dulu kenalnya Abdussalam bin Imam Rashidi, kata Endang warga di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023. Endang yang berasal dari Pandeglang, Banten itu mengaku pernah menjadi tetangga Abdussalam yang kini bernama Panji Gumilang. Sekira tahun-tahun 1967 sampai tahun 1968, Abdussalam dikenal warga Menes sebagai guru yang mengajar di salah satu madrasah. Kenal, dia itu panutan anak-anak, ya karena ngajar di madrasah sanawiyah lah. Itu anak kecil-kecil di Menes taat semua. Karena kalau di Banten yang namanya ulama dihormati banget, katanya. Endang yang terpaut 14 tahun lebih muda dari Panji Gumilang pun mengaku sering berkomunikasi. Terlebih rumah yang dihuni Panji Gumilang ketika di Menes hanya berjarak sekitar 4-5 rumah saja. Panji Gumilang yang dikenal Endang bernama Abdul Salam ketika itu dinilai taat beragama. Beda 14 tahun, ya senior kalau di sini dia ustadz, saya santrinya lah. Agamanya bagus, ujarnya. Diceritakan Endang, bahwa Abdul Salam dan istrinya termasuk orang nomor 1 di Menes kala itu. Dia, Abdul Salam, tinggal di situ hanya karena terpaut pernikahan dengan istrinya. Anak-anak saya hafal semua, ada Imam Prawoto, Abu Toto, terus Anis Baruwawan. Anak yang 2 masih kecil-kecil, ujarnya. Bukan orang situ, cuma terkait perkawinan. Saya gak tahu pacarannya, tahu-tahu udah nikah sama orang situ. Terus termasuk orang nomor 1. Nama istrinya Khotimah, ungkapnya. Setelah beberapa tahun menetap di situ, nama Abdussalam, kata Endang, seperti hilang di Banten. Meski sempat mendengar desas-desus tentang Abdussalam yang dikenal Endang, namun ia tak lagi bertemu dengan Abdussalam hingga Endang beranjak muda dan merantau ke Jakarta hingga akhirnya tinggal di Indramayu mengajar pencaksilat. Hingga akhirnya pada tahun 1981 Endang Rahmat menetap di Indramayu. Bahkan, setelah itu ia pun menyaksikan pembangunan Al Zaitun. Namun,
Ia tidak menyangka bahwa Panji Gumilang adalah orang yang dulu Endang kenal. Saudara, untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom 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 Alehem. Havenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom 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 Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom 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 Alehem. Pondok Al-Zaitun Indramayu, ponpes terbesar di Asia Tenggara halalkan zina asal bayar 2 juta rupiah. Pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu beberapa kali menuai kontroversi. Mulai dari cara sholat Id yang nyeleneh dengan memberi jarak dan dilaksanakan secara campur antara jemaah wanita dan pria hingga cara azan yang juga nyeleneh. Yakni dengan gerakan aneh dan membelakangi kiblat. Bahkan yang terbaru, pondok pesantren yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia, YPI ini dikabarkan menghalalkan zina bagi santrinya. Dengan catatan santri di pondok tersebut harus membayar 2 juta rupiah sebagai penebus dosa. Meski menuai kontroversi, ternyata Ponpes Al-Zaitun berdiri secara resmi, bahkan ponpes ini juga tercatat sebagai ponpes terbesar di Asia Tenggara menurut Washington Times tercatat pada 2005. Ponpes Al-Zaitun tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar. Pembangunan ponpes ini dimulai pada tanggal 13 Agustus tahun 1996 silam. Hingga akhirnya Ponpes Al-Zaitun diresmikan langsung oleh mantan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 27 Agustus tahun 1999.